Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dalila Furstijoni dari kelas 11 MIPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan cara menyelesaikan soal linear dengan metode grafik. Sebuah industri rumah tangga memproduksi dua jenis kue, misalnya kue pertama dan kue kedua. Kedua jenis kue ini memerlukan bahan mentah A dan bahan mentah B. Satu kue pertama memerlukan bahan mentah A sebanyak 4 kg dan bahan mentah B sebanyak 2 kg. Satu kue kedua memerlukan bahan mentah A sebanyak 2 kg dan bahan mentah B sebanyak 4 kg. Ketersediaan bahan mentah A adalah 60 kg dan bahan mentah B adalah 48 kg. Kue pertama laku dijual dengan harga 80.000 dan kue kedua laku dijual dengan harga 60.000. Berapakah sebaiknya kue pertama dan kue kedua yang dibuat agar memberikan hasil penjualan maksimum? Misalkan kue pertama sama dengan X dan kue kedua sama dengan Y. Untuk bahan mentah A, kue pertama membutuhkan 4 kg dan kue kedua membutuhkan 2 kg. Ketersediaan bahan mentah A 60 kg. Model matematikanya 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Untuk bahan mentah B, kue pertama membutuhkan 2 kg dan kue kedua membutuhkan 4 kg. Ketersediaan bahan mentah B 48 kg. Model matematikanya 2X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 48. Fungsi tujuan, untuk kue pertama dijual dengan harga 80.000 dan kue kedua dijual dengan harga 60.000. Model matematikanya 80.000X ditambah 60.000Y. Sekarang kita tuliskan kembali 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. Ini kita misalkan sebagai pertidaksamaan pertama. 2X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 48. Ini kita misalkan sebagai pertidaksamaan kedua. X lebih dari atau sama dengan 0, Y lebih dari atau sama dengan 0. Kenapa X dan Y lebih dari atau sama dengan 0? Karena tidak mungkin kita membuat kue minus. Sekarang kita ubah pertidaksamaan ini menjadi persamaan, sehingga menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 60. Untuk X sama dengan 0, tersisa 2Y sama dengan 60. 2Y sama dengan 60, Y sama dengan 60 per 2, Y sama dengan 30. Kita masukkan X sama dengan 0, Y sama dengan 30. Untuk Y sama dengan 0, tersisa 4X sama dengan 60. 4X sama dengan 60, X sama dengan 60 per 4, X sama dengan 15. Kita masukkan Y-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan 15. Untuk pertidaksamaan kedua, kita ubah lagi pertidaksamaannya menjadi persamaan, sehingga menjadi 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Untuk X sama dengan 0, tersisa 4Y sama dengan 48. 4Y sama dengan 48, Y sama dengan 48 per 4, Y sama dengan 12. Kita masukkan X-nya 0, Y-nya 12. Untuk Y sama dengan 0, tersisa 2X sama dengan 48. 2X sama dengan 48, X sama dengan 48 per 2, X sama dengan 24. Kita masukkan Y-nya sama dengan 0, X-nya 24. Nah, setelah mendapatkan nilai X dan Y-nya, kita akan membuatkan gambarnya seperti ini. Pada persamaan pertama, kita mendapatkan titik 0,30 dan 15,0. Kita hubungkan. Persamaan kedua, kita mendapatkan titik 0,12 dan 24,0. Kita hubungkan juga. Sekarang kita uji titik 0,0 pada pertidaksamaan pertama dan kedua. Pada pertidaksamaan pertama, 4X ditambah 2Y kurang dari atau sama dengan 60. 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 60. 0 kurang dari atau sama dengan 60 itu sudah benar, artinya arsirannya berada di sebelah kiri. Pada pertidaksamaan kedua, 2X ditambah 4Y kurang dari atau sama dengan 48. 2 dikali 0 ditambah 4 dikali 0 kurang dari atau sama dengan 48. 0 kurang dari atau sama dengan 48. Ini juga titiknya sudah benar, artinya arsirannya juga berada di sebelah kiri. Perpotongan arsiran dari kedua garis ini berada pada wilayah ini. Kenapa arsirannya tidak keluar dari garis X dan Y? Karena X lebih besar atau sama dengan 0 dan Y lebih besar atau sama dengan 0. Dari
Arsiran ini kita mendapatkan titik 0,0, 0,12, 15,0 dan titik ini. Sekarang kita akan mencari titik ini dengan cara mengeliminasi dan mensubstitusikan persamaan pertama dan kedua. Sekarang eliminasikan persamaan pertama dan kedua. Kita dapat memilih menghilangkan nilai X atau Y-nya dengan cara angka di depan nilai X atau Y harus sama. Nah, sekarang saya ingin menghilangkan nilainya. Oleh karena itu, persamaan pertama dikali 2 dan persamaan kedua dikali 1. 4X dikali 2 8X ditambah 2Y dikali 2 4Y sama dengan 60 dikali 2 120. Persamaan kedua dikali 1, jadi kita tulis kembali 2X ditambah 4Y sama dengan 48. Sekarang kurangkan persamaan pertama dan kedua. 120 dikurang 48 72, 4Y dikurang 4Y habis, 8X dikurang 2X 6X, 6X sama dengan 72, X sama dengan 72 per 6, X sama dengan 12. Sekarang substitusikan nilai X ke salah satu persamaan. Nah, saya pilih persamaan kedua, jadi kita masukkan nilai X pada persamaan kedua. 2 dikali 12 ditambah 4Y sama dengan 48. 2 dikali 12 24 ditambah 4Y sama dengan 48. 4Y sama dengan 48 dikurang 24. 4Y sama dengan 24. Y sama dengan 6. Kita sudah mendapatkan nilai X-nya sama dengan 12, Y-nya sama dengan 6. Berarti titik ini adalah titik 12,6. Setelah mengetahui nilai X dan Y pada keempat titik ini, untuk mengetahui titik mana yang mendapatkan nilai yang maksimum, kita masukkan nilai X dan Y pada persamaan fungsi tujuan. Untuk titik 0,0, 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 0. Titik 0,12, 80.000 dikali 0 ditambah 60.000 dikali 12 sama dengan 720.000. Titik 15,0, 80.000 dikali 15 ditambah 60.000 dikali 0 sama dengan 1.200.000. Titik 12,6, 80.000 dikali 12 ditambah 60.000 dikali 6 sama dengan 1.320.000. Setelah memasukkan nilai X dan Y pada persamaan fungsi tujuan, kita mendapatkan nilai maksimalnya yaitu 1.320.000 pada titik 12,6. Sehingga, untuk mendapatkan hasil penjualan maksimum, kue pertama yang dibuat sebanyak 12 buah dan kue kedua sebanyak 6 buah.